kemudian sekarang ada yang menggarap John Grisham, ada yang menggarap Barbara Cartland, pengarang Australia, dan itu semuanya populer itu. Dan tidak memungkinkan juga di jurusan-jurusan sastra Indonesia di Indonesia itu karya-karya yang bergenre populer seperti, taruhlah kalau masih populer, kalau kita masih anggap ini populer, karya-karya Foruli Karpena itu tetap saja layak untuk diapresiasi, bahkan diteliti dan dijadikan bahan penelitian untuk di tingkat akademis. Kalau saya seperti itu. Kemudian pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang kedua, tetap saja kemudian bahwa istilahnya substansi kalau misalnya tidak dibarengi oleh keinginan yang kuat, bukan substansi, penggarapan yang berkuantitas banyak, kalau tidak dibarengi dengan penggarapan di dalam substansi, tentunya itu juga akan melahirkan dalam tanda kutip kecacatan tersendiri ya. Kecacatan dalam pengertian bahwa karya sastra tidak menjadi sebuah sastra pada akhirnya, karena misalnya karya sastra itu lebih banyak menampilkan doktrin. Apa bedanya kemudian karya sastra dengan khotbah Jumat misalnya? Apa bedanya karya sastra dengan khotbah-khotbah di gereja misalnya, kan begitu. Kalau hanya seperti itu, refleksi keagamaan sebagai sublimasi pengalaman manusianya kan tidak ada. Makanya kemudian saya analogikan bahwa sastra itu ibarat mimpi yang merupakan sublimasi pengalaman manusia yang datang dan pergi tanpa permisi gitu. Jadi seperti itulah sastra. Maka kemudian kalau misalnya bisakah karya-karya mereka secara substansi berkembang? Ya bisa saja kemudian itu terjadi, asal kemudian ada komitmen yang jelas dari para penulis dalam tanda petik mereka-mereka yang tergabung di Lingkar Pena, Forum Lingkar Pena, itu untuk menguasai penggarapan-penggarapan yang apik. Mereka harus lebih banyak belajar dalam hal ini. Tetap saja harus diakui bahwa karya sastra Barat itu lebih bagus gitu. Sepopuler-populernya seperti apa yang saya ungkapkan tadi, sepopuler-populernya karya sastra populer di Amerika Serikat, karya John Grisham, Daniel Steele atau siapapun itu misalnya, tetap penggarapannya begitu apik, begitu cermat, cerdik, dan asik untuk dibaca. Yang populer itu kan, mengapa kemudian ada dikotomi, ada sastra populer? Karena yang sastra populer itu ketika sekali baca habis, kita tidak ingin membacanya lagi gitu, dan tidak internal. Itu yang kemudian dipahami sebagai sastra populer. Taruhlah misalnya Dialova ya, Dialova atau Alexandria atau apalah, Harry Potter gitu. Setelah baca kan baca Harry Potter tamat ya udah gitu. Mau seri apapun kalau baca Harry Potter ya kalau udah tamat ya sudah saja, tidak mau baca lagi gitu. Tetapi kan beda dengan misalnya di perkembangan sastra Indonesia modern, angkatan Balai Pusaka saja, Siti Nurbaya itu tidak pernah habis itu dibicarakan di tingkat akademik kan gitu. Tidak pernah habis. Salah Asuhan karya Abdul Muiz juga tidak pernah habis itu. Lebih jauh di tingkat sastra Barat, di sastra Inggris misalnya, seperti apa yang sudah saya bilang tadi, bahwa epik-epiknya Beowulf itu tidak pernah habis untuk dibahas. Kemudian karya-karyanya William Shakespeare itu tidak pernah habis dibahas. Dibaca orang, dibaca lagi, dan dibaca terus gitu. Walaupun kemudian karya sastra yang disajikan di dunia akademis juga ideologis sebetulnya, dikonstruk bahwa ini loh yang harus ada masuk di silabus gitu. Itu ideologis juga sebetulnya. Maksud ideologis dalam pengertian ya semena-mena saja, orang para dosen itu bahkan kadang semena-mena ini loh yang masuk ke aliran ini, inilah yang masuk ke aliran ini.
Ya seperti itu, kadang seperti itu di dunia akademik di sastra yang saya alami juga seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan tanggapan, pertanyaan. Silakan. Kita masih punya waktu 15 menit lagi mungkin. Saya sambil ini. Iya, silakan. Kalau kalian ini pernah ada karya nggak? Kebetulan kalau puisi banyak. Oh iya. Kalau puisi banyak. Kalau cerpen pernah mengarang satu dan datanya hilang. Ya sayang sekali. Sayang sekali. Ya, tidak mau nanya. Ya, mau nanya nih, dengan adanya para pujangga-pujangga dari sastra suci, itu kan dipandang bahwa mereka hanya menempelkan slogan-slogan keagamaan tanpa ada pendalaman. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi dan apa yang membedakan dengan yang lain? Kalau yang lain bisa gitu kayak Nurholis Majid, MHI tadi, kenapa dia bisa dalam itu, sedangkan kelompok-kelompok ya katakan ASLP tidak bisa sampai sejauh itu gitu? Ya. Sebetulnya mereka mampu ya, kalau menurut saya mereka mampu, cuma karena ada, kalau bagi saya sih yang mencermati FLP semenjak kelahirannya dari tahun 97 saya kenal LLP semenjak kelahirannya ketika saya masih di Aliyah di SMA. Jadi karena saya masih muda ya, di 97 itu masih SMA. Saya masih muda loh. 97 masih SMA dan saya tahu proses kelahirannya begitu masif sampai di tahun 2000 itu tidak ada remaja yang tidak kenal dengan nama Helvi Tiana Rosa, tidak ada remaja yang tidak kenal dengan Asma Nadia, Golagong dan sebagainya. Sampai ke masuk ke perguruan tinggi, sampai masuk ke jurusan sastra Inggris di UIN Bandung. Waktu itu masih IAIN Bandung. Kalau menurut saya ya seperti itu, akhirnya kemudian sebetulnya mereka bisa gitu. Cuma akhirnya ada satu ideologi yang mereka ingin sampaikan bahwa mereka prihatin dengan kehidupan remaja. Mereka prihatin dengan kehidupan anak muda di Indonesia ketika masuk ketika serbuan-serbuan asing itu begitu deras. Maka kemudian mereka ingin membuat alternatif bacaan gitu. Mereka ingin membuat alternatif bacaan sehingga proses berkesusastraan untuk sementara dikesampingkan, sehingga yang dimunculkan yang penting masuk dululah ke dunia remaja gitu. Yang penting masuk dululah ke dunia anak muda. Bagaimana kemudian anak muda sekarang jangan sampai hanya waktu itu MTV begitu dominan ya. Jangan hanya nongkrongin MTV gitu, yang sebagai simbol dari kegaulan seseorang pada saat itu. Sekarang sebetulnya tidak jadi itu. Sekarang kan sudah banyak media, Facebook, Twitter dan sebagainya kan itu sudah menggantikan MTV. Maka ideologi itu yang kemudian dikembangkan, kalau menurut saya yang saya cermati dari proses kelahirannya, yang dikembangkan oleh Veronica Carpena, sehingga untuk sementara proses kreativitas dalam memunculkan kualitas bersastra itu dikesampingkan dulu. Seperti itu. Sebetulnya kalau menurut saya Golagong itu sudah bagus. Bahkan puisi-puisinya atau cerpen-cerpennya kan banyak dimuat di Hai misalnya. Di Hai itu kan walaupun misalnya majalah anak muda banget, tetapi untuk urusan sastra itu selalu serius, selalu tidak pernah menolak yang penggarapannya bagus gitu. Jadi selalu menampilkan yang apik, yang penggarapannya bagus untuk cerpen misalnya dan sebagainya. Jadi seperti itulah. Jadi intinya sebetulnya mereka bisa saja. Cuma akhirnya karena ideologi itu begitu dominan, proses pengesampingan
kreativitas untuk memunculkan kualitas bersastra itu menjadi selalu terpinggirkan, terkurung di dalam kalau istilah saya di sini doktrin menjadi majikan, sastra menjadi budak gitu. Istilahnya begitu. Jadi terus seperti itu dan akhirnya itulah yang dihantam habis-habisan oleh Ayu Utami dan kawan-kawan. Kalau Ayu Utami dan kawan-kawan selain menggarap sastranya secara apik, secara serius juga selain menggarap kebebasan dalam bersastra, termasuk ketika misalnya karya Saman, kalau Anda baca, kita baca karya Ayu Utami itu kan begitu vulgar, memunculkan kata-kata yang berhubungan dengan tubuh manusia seperti itu. Dan di wilayah itu saya juga tidak suka gitu ya, di wilayah itunya saya tidak suka. Dan selain dari itu mereka itu menggarap karya sastra dengan apik gitu. Dengan ada kebaruan unsur estetis, unsur estetika di sana. Ada kebaruan bagaimana kemudian misalnya plot yang lompat-lompat gitu kan. Kemudian karakterisasi yang tidak didudukan dalam posisi hitam putih, tetapi berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing gitu di dalam cerita. Itu digarap dengan apik, sehingga itu yang menjadi hantaman keras bagi Forum Lingkar Pena dan kawan-kawan seperti itu. Ya, silakan. Punten ya Kang. Ya, makan. Entah pengamatan saya yang salah atau kurang lengkap atau gimana gitu ya. Ini soal teknik gitu Kang, soal teknik Ya. sastra. Kalau saya banding